Zaman Nabi adzan Jumat berapa kali? 1 kali. Adzan Jumat zaman Nabi 1 kali. Kedua, zaman Utsman bin Affan adzan Jumat berapa kali? 2 kali. Pilih mana? Ikut Nabi apa ikut Utsman? Ayo. Ayo. Pilih mana? Dua-dua. Tuh, nggak bisa kita mengatakan begitu. Pilih Nabi, pilih Utsman. Utsman itu menantu Nabi. Menikah dengan 2 putri Nabi. Yang satu setelah meninggal, menikah dengan yang satunya lagi. Sehingga disebut dengan Dzun Nurain. Orang yang punya 2 cahaya. Masya Allah. Sangat pemalu, disanjung oleh Nabi. Ini Utsman ini sangat pemalu. Malaikat Jibril aja malu dengan Utsman. Malaikat Jibril malu dengan Utsman. Ngobrol Nabi dengan Umar, tersingkap sebagiannya. Ya begitu datang Utsman, ditutup semuanya. Ya kata Umar, kenapa ditutup? Nah, kata Nabi, datang seorang yang sangat pemalu. Malaikat Jibril aja malu sama dia. Datang, dipuji. Hartawan yang sangat dermawan, banyak hartanya. Sampai sekarang masih ada asetnya. Dermanya banyak, segala rupa, segala rupa. Apa kemudian mustahil mengatakan sesuatu yang bid'ah, sementara namanya tercatat sebagai seorang ahli surga yang terbaik? Gimana bisa ahli surga bisa bid'ah? Hah? Tapi kan itu bid'ah yang dibenarkan, Ustaz. Oh, enak aja. Lihat baik-baik. Kalau sudah bid'ah, ya bid'ah. Ya, mari kita perhatikan. Sekarang, teman-teman mesti bandingkan. Jangan sampai mudah kemudian menghukumi sesuatu. Lihat dulu ilatnya apa sebabnya. Ini Utsman menantu Nabi. Orang paling mulia dalam kalangan sahabat diantaranya. Disebut pemalu. Saking malunya malaikat Jibril pun malu terhadap beliau. Ya, menantu Nabi menikah dengan 2 putri Nabi. Satu wafat, menikah dengan yang lainnya. Surga dijamin. Disebut bid'ah oleh orang yang bukan juga menantu Nabi. Belum terjamin surga. Sahabat bukan. Malaikat aja nggak malu lihat dia. Ya. Apa ilatnya? Ilatnya saat itu umatnya bertambah banyak. Zaman Utsman makin banyak. Sementara saat itu belum ada speaker. Soundnya mengandalkan Bilal yang azan. Bahkan sepeninggal Nabi, Bilal pun sudah tidak sanggup mengumandangkan adzan karena tersebut nama Nabi di dalamnya. Yang lain adzan, kadang-kadang suaranya nggak sekuat Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di KBP adzan. Ketika KBP adzan, apakah di Cihidung mendengar adzan ini? Tuh. Ayo sampai hidung awan nggak akan kedengaran karena emang nggak nyampe. Dia orang tuh bingung pada saat itu. Ini Jumat tadi mulai apa belum? Begitu datang ke Jumatan udah mau habis. Kok nggak ada yang azan? Oh, nggak ada yang azan. Bukan nggak ada yang azan, Anda yang nggak dengar azan. Masalah kedua, jam belum ada. Patokan cuma lihat matahari. Kadang-kadang sebagian terhalang awan. Belum ada, nanam tongkat nggak kelihatan bayangannya. Ini sebetulnya udah Jumat apa belum? Ya kan? Apa yang terjadi kemudian? Setelah itulah Utsman radhiyallahu taala anhu berijtihad. Adzanlah 2 kali. Yang pertama sebelum masuk waktu sholat untuk mengingatkan mereka siap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh siap-siap. Mau Jumatan, siap-siap. Yang kedua saat khatib naik ke atas mimbarnya pas di waktu Jumat, adzan 2 kali pada saat itu. Apakah salah? Tidak, karena kebutuhan yang dibutuhkan saat itu beda dengan di zaman Nabi. Muncullah ijtihad. Sebabnya disebut dengan illat. Nah sekarang sebab yang menjadikan adzan 2 kali itu apa? Sebabnya karena suaranya nggak terdengar kepada banyak orang yang lain. Maka muncullah kemudian ijtihad adzan 2 kali. Benar tidak? Benar secara fikih, dibenarkan secara syariat. Sekarang saya tanya, sekarang persoalannya, soundnya sudah ada, mic-nya sudah ada, bisa diatur, bahkan ada yang melengking, toanya kuat sampai kedengaran, ini itu. Sekarang ada lagi, bahkan yang live, bisa ke handphonenya, bisa ke macam-macamnya, terdengar, bisa di set di jamnya, Masya Allah. Kadang-kadang kita sudah sholat, dia baru adzan. Kita ada waladhalin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, bayangin, pernah kejadian begitu? Ada, dan banyak lagi kita belum sholat, sana sudah adzan. Ada. Kenapa yang terjadi? Sholatnya di Bandung, settingannya Mekah. Ini persoalan kan? Ada nih. Nah sekarang kalau sudah ada begini, apakah masih boleh adzan 2 kali? Karena ilatnya sudah nggak ada. Dan kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum itu berdasar pada sebabnya. Kalau sebab ada, hukum berlaku. Kalau tidak ada sebabnya, belum tentu.
Nah ini karena ijtihad gak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lainnya. Jadi rumusan fikihnya kalau ilatnya sudah tidak ada, maka yang paling afdal itu meninggalkan kemudian hukumnya pada saat